PT Hutama Karya merupakan badan usaha milik negara di bidang pengembang infrastruktur dan pengelola jalan tol. Saat ini perusahaan sedang mensukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera sebagai salah satu proyek strategis nasional. Amanat dari Presiden Joko Widodo terkait proyek strategis nasional yakni PSN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Inovasi terus dilakukan pada pengembangan proyek ini untuk menghasilkan jalan tol yang bermutu. Salah satunya tahan gempa. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro menjelaskan sebelum membangun JTTS dilakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai aspek agar jalan tol yang dibangun memiliki kualitas kokoh. Apalagi Indonesia berada di antara 3 lempeng besar dunia yang aktif, di mana Sumatera masuk dalam daerah berpotensi gempa bumi. Teknologi yang diusung untuk pertahanan gempa tersebut adalah Lead Rubber Bearing atau LRB, atau biasa dikenal juga dengan bantalan karet inti timbal. Teknologi ini banyak diterapkan di struktur jembatan karena memiliki kemampuan redaman yang tinggi dengan memanfaatkan karet alam yang melimpah di Indonesia. Sebelum LRB diterapkan di jalan tol, telah dilakukan uji coba verifikasi standar spesifikasi kondisi dinamik gempa terlebih dahulu untuk membuktikan performa karakteristiknya dengan menggunakan mesin uji terbesar di Asia Tenggara. Terang Kuncoro dalam keterangan tertulis dikutip Selasa 28 Maret. Kuncoro mengatakan LRB memiliki fungsi yang cukup penting dalam menjaga keamanan struktur saat terjadi gempa sehingga ketahanan struktur jalan tol lebih terjamin saat menghadapi resiko gempa, di mana LRB telah diterapkan di beberapa ruas JTTS seperti Tol Binjai Brandan serta Tol Bangkinang Koto Kampar. Ia juga menambahkan penerapan teknologi LRB memberikan kualitas terbaik pada jalan tol yang dikelola sehingga menambah umur ketahanan kualitas jalan tol, serta menciptakan jalan tol yang aman serta nyaman bagi pengguna yang melintas di JTTS. Apalagi saat ini JTTS sudah semakin panjang dan minat masyarakat untuk melintas semakin meningkat. Trafik di JTTS meningkat selama periode libur long weekend memperingati Hari Raya Nyepi dan Cuti Bersama pada 22 hingga 23 Maret lalu. Hutama Karya mencatat peningkatan volume lalu lintas sebesar 30% jika dibandingkan dengan trafik normal. Dengan ruas tol Pekanbaru Bangkinang mengalami peningkatan paling tinggi. Hutama Karya memprediksi proyeksi VLL JTTS akan meningkat sebesar 35% saat mudik Lebaran 2023 mendatang dibandingkan dengan trafik normal. Kuncoro menghimbau agar pengguna jalan mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebagai tambahan informasi, fasilitas publik yang dibangun dengan bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia ini juga dipamerkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya, Sri Mulyani membahas manfaat jalan tol Trans Sumatera yang dapat memperlancar konektivitas dan mendorong kegiatan ekonomi. Menteri Keuangan pun membeberkan besaran dana APBN yang digelontorkan untuk menyuntik modal pembangunan jalan tol yang dibangun oleh HK. Secara total penyuntikan modal itu sebesar 83,74 triliun rupiah. Uang APBN termasuk uang dari pajak Anda diinvestasikan untuk membangun infrastruktur yang sangat penting dan strategis menopang kemajuan ekonomi, menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mendorong kemajuan seluruh pelosok Indonesia. Dari kita untuk Indonesia, gotong royong membangun bangsa. Anda semua ikut membangun Indonesia, kita jaga bersama. Jelas Sri Mulyani. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.